Saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu desentralisasi, sentralisasi, dan alasan memilih desentralisasi. Desentralisasi adalah praktik pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada jenjang yang lebih rendah. Alasan memilih desentralisasi. Yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Kualitas dari berbagai keputusan dipengaruhi oleh kualitas informasi yang tersedia. Maksudnya, para manajer tingkat rendah yang berhubungan dengan kondisi profesional langsung seperti ketentuan dan sifat persaingan lokal, sifat tenaga kerja lokal, dan seterusnya. Yang kedua, memfokuskan manajemen pusat. Dengan mendesentralisasi keputusan-keputusan operasional, manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan pengambilan keputusan strategis. Keberlangsungan jangka panjang dari perusahaan tersebut harus lebih penting bagi manajemen pusat daripada operasional sehari-hari. Yang ketiga, melatih dan memotivasi para manajer. Organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang lebih tinggi yang keluar untuk mengambil keuntungan yang peluangnya lain. Setiap manajer yang dapat menghasilkan keputusan terbaik adalah manajer yang bisa dipromosikan untuk manajer jenjang lebih tinggi. Yang keempat, meningkatkan daya saing. Pada perusahaan yang sangat tersentralisasi, margin laba secara keseluruhan mampu menutupi ketidakefisien yang terjadi di berbagai divisinya. Salah satu cara meningkatkan kinerja tersebut divisi atau pabrik adalah memperkenalkan lebih jauh pada kekuatan pasar. Nah, materi yang kedua yaitu pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu sistem pengendalian yang ditetapkan dengan memusatkan tanggung jawab atas proses dan tim yang kinerja aktivitasnya diukur dalam waktu, kualitas, dan efisiensi. Akuntansi pertanggungjawaban yaitu alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan ditentukan melalui 4 elemen penting, diantaranya pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, penyelesaian kinerja, dan pemberian penghargaan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku dengan cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban terbagi atas 4. Yang pertama, pusat biaya. Pusat biaya yaitu manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua, pusat pendapatan. Pusat pendapatan yaitu manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Yang ketiga, pusat laba. Pusat laba yaitu manajernya hanya bertanggung jawab kepada penjualan dan biaya. Sedangkan yang 4, pusat investasi yaitu manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dan perbedaan variable costing dan full costing. Perbedaan antara konsep variable costing dengan full costing tersebut terletak pada tujuan utamanya, yaitu konsep variable costing mempunyai tujuan utama untuk pelaporan internal, sedangkan konsep full costing tujuannya untuk pelaporan eksternal.
Pada kedua perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan perilaku terhadap biaya produk tetap dan selanjutnya mempengaruhi. Yang pertama, penentuan harga pokok produksi. Pada metode full costing, semua elemen biaya produk, baik tetap maupun variabel, dibebankan dalam harga pokok produk. Oleh karena itu, elemen harga pokok produk meliputi yang pertama BBB, yang kedua BTKL, yang ketiga BOP variabel dan BOP tetap. Sedangkan pada metode variabel costing hanya memasukkan atas membebankan biaya produk variabel ke dalam harga produk lain. Elemen harga pokok produk meliputi yang pertama BBB, yang kedua BTKL, yang ketiga BOP variabel. Selanjutnya yang dua, penentu harga pokok persediaan. Dengan hanya perbebanan elemen biaya produk kepada produk antara metode full costing dengan metode variable costing, mengakibatkan pula perbedaan harga pokok persediaan. Pada metode full costing, BOP tetap dibebankan ke dalam harga pokok produksi. Oleh karena itu, jika sebagian produk masih ada dalam persediaan atau belum terjual, maka sebagian BOP tetap masih melekat pada harga pokok persediaan. Metode variable costing tidak membebankan BOP tetap ke dalam harga pokok produk, akan tetapi BOP tetap langsung dibebankan ke dalam laba rugi dan sebagai periode. Oleh karena itu, produk yang masih ada dalam persediaan atau belum terjual hanya dibebani biaya produk variabel atau BOP tetap, tidak melekat pada berbagai persediaan. Yang ketiga, penyajian laporan laba rugi. Perbedaan dalam penyajian laporan laba rugi antara metode full costing dengan variable costing dapat ditinjau dari segi, yaitu penggolongan biaya dalam laporan laba rugi. Pada metode full costing, biaya digolongkan menjadi dua, yaitu biaya produk meliputi BB, BTKL, dan BOP tetap maupun BOP variabel. Kedua, biaya non produk yang biaya periode meliputi semua biaya yang tidak termasuk dalam harga pokok produk sehingga harus membebankan langsung ke laporan laba rugi periode terjadinya. Pada metode variable costing hanya digolongkan menjadi yang pertama biaya variabel, meliputi semua biaya yang jumlah totalnya berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya tetap meliputi semua biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya tetap pada konsep variable costing disebut dengan biaya periode atau disebut dengan biaya kapasitas. Metode yang kelima, penilaian persediaan dengan variable costing dan full costing. Persediaan dinilai atas biaya produk atau produksi. Perhatikan contoh data Freshfield Company untuk tahun yang lalu. Selanjutnya, perhitungan biaya full costing dan perhitungan biaya variabel. Pada perhitungan biaya full costing, persediaan akhir mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap per unit. Sedangkan pada perhitungan variable costing, persediaan akhir hanya mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Tidak dimasukkannya overhead tetap dalam hasil biaya persediaan perhitungan biaya variabel, membuat penilaian persediaan yang lebih rendah daripada metode full costing. Yang keenam, penyusunan laporan laba rugi, pendekatan full costing dan variable costing. Karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, metode perhitungan biaya variabel dan full costing dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berada di mana perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban. Pada kedua metode yang juga perhitungan laba rugi, pada metode full costing akan lebih tinggi daripada metode variable cost.
Contoh laporan laba rugi menurut full costing dan laporan laba rugi menurut variable costing. Contoh laporan laba rugi menurut variable cost yang terdapat dalamnya penjualan dikurangi beban variabel, harga pokok penjualan variabel, margin kontribusi, dikurangi beban tetap, overhead tetap, penjualan dan ADM tetap, dan di sana kita mendapatkan materi yang ketujuh, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba dengan pendekatan full costing dan variable costing. Terbagi atas 3, yaitu yang pertama, jika jumlah produksi lebih besar dari penjualan, maka laba bersih full costing lebih besar dibandingkan laba bersih cost. Yang kedua, jika jumlah produksi lebih kecil dari penjualan, maka laba bersih full costing lebih kecil dari laba bersih variable cost. Yang ketiga, jika jumlah produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih full costing sama dengan laba bersih variable cost. Materi selanjutnya, pengertian segmen. Segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen dapat berupa divisi, departemen, lini produk, sekelompok pelangganan, dan lain-lain. Selanjutnya, materi yang ke-9, penyusunan laporan laba rugi segmen pendekatan variable costing, termasuk beban tetap langsung dan beban tetap umum. Contoh, laporan laba rugi segmen Audiomatriktek untuk tahun depan, bisa dilihat di layar. Baiklah, saya akan menjelaskan laporan laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel memiliki satu keistimewaan di samping laporan laba rugi perhitungan biaya variabel yang telah disajikan sebelumnya. Pembagian seluruh beban tetap dalam 2 kategori, beban tetap langsung dan beban tetap umum, memberikan informasi tambahan bagi manajer. Pembagian tambahan ini menggarisbawahi biaya yang dapat dikendalikan dengan biaya yang tidak dapat dikendalikan dan meningkatkan kemampuan manajer untuk mengevaluasi setiap kontribusi segmen terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Karena beban tetap langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen, lini produk dalam contoh ini. Beban ini disebabkan oleh keberadaan dari segmen itu sendiri. Jika segmen atau link produk dihapus, maka beban tetap ini akan hilang. Hal ini memberikan suatu gambaran yang lebih tepat kepada manajer mengenai profitabilitas segmen. Di dalam pihak, beban tetap umum disebabkan oleh 2 atau lebih segmen. Jika salah satu segmen itu dihapus, beban tetap umum ini tetap ada dan dalam tingkat yang sama dengan sebelumnya. Pada contoh laporan laba rugi Audiomatronics yang di layar, penyusutan pabrik dan gaji supervisor pabrik adalah beban tetap umum. Penghapus satu link produk tidak akan menghapus pabrik dan penyusutannya. Supervisor pabrik juga akan tetap dibutuhkan untuk mengawasi produk link produk lainnya. Biaya tetap yang merupakan biaya tetap langsung pada suatu segmen mungkin dapat menjadi biaya tetap dan tak langsung atau umum pada segmen lainnya. Sebagai contoh, anggaplah link produk pemutar MP3 disegmentasi menjadi 2 wilayah penjualan. Pada kasus ini, penyusunan peralatan yang digunakan untuk memproduksi pemutaran MP3 merupakan beban untuk bagi kedua wilayah, tetapi dapat ditelusuri secara langsung ke segmen produk itu sendiri. Akhirnya selesai juga materi kita untuk Chapter 2 objek garapan 1-9. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.